Salam jumpa kembali saudara sekalian di rumah. Pada acara hari ini, pembelajaran iman. Dengan tema hari ini adalah apa yang harus kita lakukan ketika kita jatuh dalam pergumulan hidup. Saya Pastor John yang datang dari Paroki Simon Petrus Gembala. Dan di situ ada mendengarkan kita memperhatikan perjuangan kita. In Patis et Filii et Spiritus Sancti. Amin. Terus kalian di rumah, kita senantiasa alami pergumulan hidup. Dan itu dahsyat. Macam-macam bentuk pergumulan yang kita hadapi. Perang batin, pergumulan moral karena dosa, pergumulan iman, kita tahu mau percaya apa dalam kehidupan ini. Pergumulan dalam kehidupan keluarga karena soal semacam percakapan tidak benar. Kita mengalami cekcok dalam keluarga seperti itu pergumulan. Dengan aneka masalah kehidupan. Mari kita lihat pergumulan batin dalam kitab suci dan belajar bagaimana menghadapi pergumulan kehidupan kita. Kita mulai dengan Yakub di tepi sungai Yabok. Itu kita baca dalam Kejadian bab 32 ayat 22 sampai dengan 32. Yakub bergumul dengan seorang malaikat. Kita tahu kisah Yakub yang lari Esau kakaknya gara-gara dia telah pecundangi Esau dengan hak kesulungan. Kita bisa baca dari mulai bab 25 ayat 19 ya, selera mereka dan sebagainya. Dan setelah dia menipu Esau, Yakub mendapat sebagai anak sulung diberkati oleh Ishak bapaknya yang sudah buta, yang tidak bisa mengenal lagi mana Ishak, mana Yakub, hanya berdasarkan perabaan dan penciuman. Dan Esau pun marah dirampas hak sulungannya. Apa sebab? Kita bisa baca bab sebelumnya, tidak saya ulang lagi. Dan ibunya dengar rencana Esau bahwa Esau akan membunuh Yakub, maka Yakub oleh ibunya diberitahu supaya lari ke Laban, ke pamannya di sebuah tempat yang namanya Padan Aram, agak utara dari Irak. Di sana di Padan Aram, Yakub bekerja pada Laban, pamannya, saudara dari ibunya. Dan di sana dia dapatkan dua anak perempuan Laban sebagai istri, Lea yang sulung dan Rakel yang adik. Dan dia dapatkan 12 anak laki-laki dan perempuan beberapa. Setelah anak-anaknya cukup besar dan kekayaannya cukup, jika Laban iri hati atau keluarga Laban anak-anaknya lain iri hati pada Yakub, maka Yakub pun minggir pulang ke negerinya. Dan kita tahu segala drama kehidupan Yakub sama Laban ya, kita bisa baca itu. Mereka saling mengakali satu sama lain. Dan Yakub pun berjalanlah pulang, terisikan oleh Laban ya. Dan ketika Yakub sampai di tepi sungai Yabok, memasuki negeri Seir di Edom, tempat Esau tinggal, Yakub pun menginap di tepi sungai. Di sini dia sungguh mengalami namanya pergumulan batin yang sangat dahsyat. Dia sadar bahwa dia memiliki kesalahan yang sangat besar pada Esau, yang akibatnya bisa pembalasan dari pihak Esau yang sangat dahsyat, yang berarti pembunuhan. Dikatakan dalam bab 32 ayat 7 ya. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hatinya. Dia takut luar biasa dan sesak hati. Di dalam ketakutannya Yakub pun membuat strategi penyelesaian. Pertama, dia mengirim utusan memberi kabar kepada Esau, melaporkan keadaannya. Tetapi dia begitu takut ketika dengar kabar dari utusannya bahwa Esau akan datang dengan 400 orang berkuda kavaleri, dan dia tambah ketakutan. Dan kedua, lalu Yakub membagi dua keluarganya.
dua kelompok. Kelompok yang satu dan kelompok yang kedua. Jika manakala kelompok yang pertama dihancurkan, yang kedua bisa lari ya. Dan itu juga Yakub siap banyak persembahan untuk mengambil hatinya Esau kakaknya. Lalu diseberangkan semua keluarganya ke tepi ke seberang sungai Yabok. Dan dia sendiri tinggal bermalam di seberang. Nah, di sini pada kisah bab 32 ayat 22 sampai 32 kita menyaksikan pergumulan Yakub yang luar biasa. Dan pergumulan ini berlangsung sepanjang malam. Dilukiskan bagaimana Yakub bergulat dengan seorang sosok sampai fajar menyingsing. Ini gambaran pergumulan kita ya. Kita kadang-kadang sepanjang malam kita keringat dingin luar biasa, berpikiran keras tentang suatu masalah besar yang kita akan hadapi. Ya, masa utang piutang kita harus bayar, utangnya harus bayar, atau piutang kita harus tagih dan tidak akan datang. Masa besar sekali dan kita keringat sepanjang malam. Apa yang harus kita lakukan esok? Itu pergumulan Yakub. Ya seolah pergumulan dengan kita bergumul dengan seseorang ya, Yakub demikian. Bergumul dengan seorang sosok. Dan sangat dasar sampai fajar menyingsing. Dan itu sengit sekali. Ini terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau berbuat jadi baik umpamanya. Setelah sekian lama tercengkeram kedosaan. Namun kita sering tidak yakin. Apa kita bisa baik kembali dan tidak mengulangi lagi perbuatan kedosaan kita? Ini suatu pergumulan batin yang sangat dahsyat, saudara. Dan dalam pergumulan batin kita, mana kita mau jadi baik, kita serangan balik. Itu dialami oleh Yakub ya, serangan dari sosok yang dahsyat. Kenapa demikian? Kita alami serangan balik ya. Serangan balik dari siapa? Dari si jahat yang tidak menyukai kita bertobat. Kuasa jahat akan menyerang kita, menyerang balik dengan berbagai cara. Pertama kali mulai dengan satu sikap, tidak berguna mengaku dosa, percuma, akan ulang lagi, tak ada gunanya berubah, kemungkinan besar akan jatuh. Sudah saja, supaya kita lihat keadaan. Kadang-kadang terjadi juga bahwa kita sungguh mengalami pertobatan, tetapi ternyata mendapatkan serangan balik dalam bentuk bahwa perbuatan kita mempunyai konsekuensi tertentu, konsekuensi hukum umpamanya yang harus kita selesaikan. Apa itu? Pencurian misalnya. Kita bisa pergi mengaku dosa, kita dialami pengampunan, tetapi barang curian harus dikembalikan. Kita pusing kepala. Bagaimana mengembalikan barang curian itu? Ada konsekuensi hukum. Nah, kita perlu bertanya, untuk apa kita mengaku dosa? Karena kita alami hal seperti ini lagi. Pengakuan dosa bersangkutan dengan Tuhan, agar kita tidak kehilangan rahmat dan selalu berada dalam rahmat Tuhan. Karena rahmat pengampunan dari Tuhan itu memampukan kita untuk menghadapi yang namanya konsekuensi hukum. Bukan dibebaskan dari konsekuensi hukum, melainkan bahwa kita percaya Tuhan akan menolong kita berhadapan dengan konsekuensi hukum sehingga akan terjadi sungguh adil untuk kita. Konsekuensi itu bisa menakutkan dan menjadi seperti serangan balik untuk kita. Dapat terjadi dan seperti itu kita lakukan lagi kesalahan. Untuk hindari konsekuensi hukum, kita buat kesalahan baru lagi. Karena itu keinginan si jahat. Dalam pergumulan batin kita rumah, dia ingin kita tidak bertobat. Kita menjadi kecewa, kita berbuat jahat lagi. Karena kita merasa sudah terperangkap, mau bikin apa. Dan seperti Yakub pun, kita bisa mengomel kepada Tuhan. Dalam Kejadian bab 32 ayat 9 sampai 10 sampai 12, omelan Yakub dalam bentuk doa. Dan ini penting kita catat. Karena kita mengomel begitu rupa hanya marah kepada Tuhan. Tetapi ini omelan yang baik. Ya Allah nenekku Abraham dan Allah
ayahku Ishak. Ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada saudaramu, maka aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberang sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau. Bapakku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku. Juga ibu-ibu dengan anak-anaknya, bukankah berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung? Itu omelan Yakub dalam bentuk doa. Kita seperti ini. Kalau kita malah pergulatan batin, marah kepada Tuhan, lebih berdoa. Kan sama saja. Kita marah kepada Tuhan, kita apa? Masalah tidak selesai. Kita berdoa. Kita harus menyeberangi sungai Yabok kita. Kita memang harus menyeberangi sungai Yabok. Pergumulan harus kita hadapi. Pergumulan kita bersifatnya rohani. Bagaimana caranya? Kita boleh mengangkat dosa dulu. Seperti yang ditunjukkan oleh Nabi Daniel dalam Daniel bab 9, ya. Daniel bab 9, 5 dikatakan, ya. Bab 9. Pada tahun pertama pemerintahan Darius anak Ahasveros dan seterusnya, ayat 3, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Itu Daniel berdoa kepada Tuhan. Setan tak menyukai kita bertobat. Nabi Daniel dalam bab 9 berdoa dengan rendah hati, mengakui dosanya dan dosa orang sebangsanya, sekaligus minta ampun pada dirinya sendiri maupun untuk umat Israel yang dibuang ke Babylon. Sekarang dibawa ke Darius, raja Persia, dan untuk mendengarkan, dan mengutus malaikat Gabriel, dan Gabriel memberikan warta sukacita. Kita baca dalam Daniel bab 10, ya, bab 9. Ini yang kita alami saat diberi absolusi. Kita gembira, kita sukacita karena kita alami balas kasih Allah luar biasa. Tetapi setan tidak tinggal diam. Dia menyerang kita. Apalagi kita bertobat dari kebiasaan buruk, ya, dia serang kembali. Dia ingin kita jatuh kembali. Kalau kita menjadi nista seperti perbuat mesum, ya, atau lepas dari penyembahan berhala, setan tidak mau lepaskan kita. Dia usahakan kita kembali kepada penyembahan berhala itu dan kepada perbuatan nista. Setan tak menyukai pertobatan kita. Dia akan menyerang lagi untuk menjatuhkan kita. Dia akan menyerang melalui sisi lain, seperti membuat kita kesulitan, menyerang perasaan kita bahwa kita tidak berhasil, menghantam ego kita bahwa tidak mungkin bisa bertobat karena suatu biasa dan seterusnya. Kita lalu tiba-tiba merasa mandek. Ketika kita merasa mandek, kemungkinan besar kita akan jatuh lagi ke dalam perbuatan dosa yang sama karena merasa tidak ada kemajuan apapun. Berita Daniel dan Daniel 10 barangkali bisa menolong kita untuk mengerti cerita cara kerja dari kuasa jahat. Dalam penglihatan ini, Daniel baru saja selesai doa dan puasa, menyaksikan sebuah sosok yang dahsyat menyilaukan. Dalam bab 10, ya, Daniel merasa hilang kekuatan. Namun sosok itu meneguhkan dia, memperkenalkan diri sebagai malaikat, dan malaikat itu menyampaikan bahwa dalam 21 hari tertahan
berhadapan dengan penguasa Persia. Penguasa Persia di sini bukanlah manusia, melainkan penguasa supernatural. Tiap wilayah ada penguasa natural, supernaturalnya. Dan kita pun juga seperti itu kadang-kadang. Hantaman dahsyat luar biasa selama berhari-hari, mungkin berminggu-minggu, oleh kuasa jahat. Karena kuasa jahat tidak mau kita berubah, tidak mau kita lepas. Jadi kita merasa percuma bertobat. Tak ada gunanya. Kita merasakan seperti kekeringan dan ketakutan. Seseorang yang pernah bertobat dari pengaruh kuasa sihir pernah cerita bahwa selama 2 tahun dia mengalami kekeringan luar biasa. Seolah tidak ada perubahan apapun. Bahkan secara finansial rusak dia. Tetapi dia bertahan. Akhirnya dia memenangkan pergulatan. Esau, Yakub ketemu dengan Esau. Yakub menang dalam pergulatan yang supernatural. Menjelang pertobatan kita akan mengalami pergulatan kehidupan. Dalam pergulatan itu kehidupan, Yakub menang dan diberkati. Ini kita perhatikan ya. Yakub bergulat, lalu dikatakan, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Akhirnya Yakub akhirnya diberkati. Ada banyak pertanyaan yang akan muncul di hati kita. Ketika kita bahwa ternyata akibat perbuatan itu, perbuatan batin yang kita alami, yang kita takutkan ternyata tidak terjadi. Ternyata yang terjadi adalah sungguh di luar dugaan. Kita melihat bahwa pada awalnya Yakub demikian khawatir, sampai pada titik membuatnya membeku ketakutan. Esau datang dengan pasukan berkuda menakutkan dia. Kelihatannya akan terjadi pembantaian. Kendati ketakutan, dia tetap mendatangi kakaknya yang datang dengan pasukan besar. Kavaleri. Karena sama juga dengan kita terjadi. Jadi kita habis pertobatan, tidak ada perubahan apapun. Kita ketakutan, kita lesu. Kita jalan dengan tertatih-tatih jiwa kita. Lesu yang sangat dahsyat. Begitu juga dengan Yakub berjalan lesu. Pelan-pelan bersama istri. Dia selalu ambil tindakan bersujud 7 kali. Sampai ke dekat kaki kakaknya. Itu juga harus kita lakukan, saudara. Ketika kita mengalami kelesuan hidup begitu rupa, karena hantaman balik jahat, jangan segan untuk kembali bersujud di hadapan Tuhan. Kita melesu, tetapi tetap berjalan mendekati Tuhan dalam menghadapi persoalan kita. Ternyata di luar dugaan terjadi. Esau melompat turun dari kuda dan memeluk Yakub. Saudara, kisah ini sungguh melukiskan pergumulan dalam diri kita berhadapan dengan fakta. Di sini fase pertobatan menampakkan hasilnya secara perlahan yang menuntut sikap percaya yang luar biasa. Saudara tidak mengalami pergolakan seperti ini yang dahsyat, pergolakan batin. Namun pergolakan batin itu perlu supaya kita mampu memiliki kepercayaan untuk berkata, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu, ya Tuhan. Ini kata-kata Yesus Taman Getsemani. Pergolatan batin akan kita alami terus menerus. Namun jangan takut. Jika kita memiliki kemampuan berserah diri kepada Tuhan, maka kita tidak akan jadi panik. Kepanikan itu membuat kita jatuh ke dalam kedosaan yang lebih besar. Tapi kita bertahan dan percaya. Dan ini akan membuat kita dapati hasil yang tak terduga. Dan sebagaimana Yakub mendapat berkat pada akhir pergulatannya, maka kita perlu juga alami pergulatan hidup karena akibatnya. Tapi harus serta dengan doa dan puasa. Dan puasa setelah itu, setelah kita pertobatan, dari hasil yang baru dari keputusan yang buruk ya, dan keputusan buruk dan beli berhala ya. Nah, saudara, disinilah pentingnya doa rosario. Dalam doa rosario kita memiliki keyakinan, iman
yang sama seperti Bunda Maria di dalam Kristus. Bahwa kehendak Tuhan akan terlaksana. Pergumulan dalam doa membuat kita diberkati. Karena itu, lakukan 2 hal. 1, jangan pernah biarkan diri jatuh lagi dengan tetap doa rosario untuk melawan godaan. Jangan lagi jatuh. Bertahan. Kita berada dalam penguasaan firman. Dan kuasa jahat tidak akan mampu kuasai kita. Yang kedua, ulangi terus kata Yesus dalam Taman Getsemani. Ketika dia berada dalam pergumulan, menghadapi ketakutan. Terjadilah padaku menurut perkataan kehendak-Mu ya Bapa. Maka ego kita ditundukkan. Lalu doa rosario merupakan mengarahkan kita untuk tunduk kepada kehendak Bapa. Bahwa kehendaknya yang ada di surga itu yang terjadi. Itu doa Bapa kami. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Apa kehendak Bapa di surga? Yang baik untuk kita, bukan kehendak jelek. Jadi itu kita dalam doa rosario kita alami. Bukan kehendak Allah yang menghancurkan. Kehendak Bapa adalah bahwa kita berada dalam pelukan kasih-Nya. Kasih dari Allah Tritunggal Maha Kudus. Dalam kasih-Nya kita pun akan menjadi tenang. Firman sungguh membuat segalanya di luar dugaan yang akan terjadi. Maka pergumulan tetap dihadapi. Namun percaya dengan firman yang kita renungkan. Yang jadi kekuatan kita. Sekali lagi. Firman Allah adalah kekuatan di dalam pergumulan hidup. Berdoa rosario membuat kita tinggal dalam firman. Kita akan mendapatkan buahnya. Berkat dari Tuhan. Amin. Dalam Yesus Kristus, terpujilah namanya, Tuhan berkati kita semua. Percaya. Saya Pastor John Turing datang dari Paroki Simon Petrus Gembala Kombinasi. Sampai jumpa di kesempatan berikut pada acara pembelajaran iman lagi. Tuhan berkati kita sepanjang minggu ini. Ini Patis, et Fili, et Spiritus Sancti. Amin.